Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMP Negeri 2 Bandar. Kali ini media belajar online bahasa Indonesia akan membahas tentang teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Berikut contoh-contohnya. Dalam gambar terlihat proses penerbitan KTP. Dalam gambar berikutnya terdapat teks prosedur tentang cara membuat makanan. Teks prosedur terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Teks prosedur dibuat yaitu untuk menjelaskan kepada pembacanya tentang langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat menyusun membuat sesuatu yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Misalnya cara menarik uang dari ATM atau anjungan tunai mandiri. Ada juga cara membuat roti, cara mengganti oli, cara servis antena, cara mencuci baju yang tepat, dan seterusnya. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada pembacanya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu hal. Yang kedua adalah bahan dan alat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Struktur teks merupakan bagian atau cara teks tersebut dibangun. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau struktur teks prosedur disusun oleh bagian tujuan, bagian material yang berisi bahan dan alat-alat, dan diikuti oleh bagian langkah-langkah. Bagian tujuan berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai. Bagian material berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Namun tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Umumnya terdapat dalam resep masakan. Bagian terakhir adalah bagian langkah-langkah, berisi langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini biasanya tidak dapat diubah urutannya. Kaidah teks kebahasaan prosedur. Ciri kebahasaan yang ada pada teks prosedur adalah banyak terdapat konjungsi atau kata sambung, adanya kalimat perintah, adanya kata kerja imperatif, verba material, dan tingkah laku, dan juga partisipan manusia secara umum. Konjungsi terdapat banyak sekali konjungsi pada teks prosedur yang menyatakan waktu kegiatan, seperti kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. Kata-kata tersebut hadir sebagai konsekuensi dari langkah-langkah atau proses penggunaan sesuatu atau pembuatan sesuatu dalam teks tersebut yang bersifat kronologis atau berdasar urutan waktu. Kata kerja imperatif atau perintah. Pada teks prosedur banyak dijumpai kalimat perintah. Konsekuensi dari penggunaan kalimat perintah banyak pula pemakaian kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah. Misalnya, tuang, aduk, kemudian misalnya tiriskan, dan seterusnya. Kemudian ada keharusan. Aduk merata, harus sesuai dengan arah adukan, misalnya seperti itu. Atau larangan, jangan sampai santan pecah, misalnya seperti itu. Jangan terlalu cepat dalam mengaduk adonan, misalnya seperti itu. Verba material dan tingkah laku. Verba material merupakan yang mengacu pada tindakan fisik, sedangkan verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Partisipan manusia.
Dalam segi partisipan manusia, secara umum kita cukup memeriksa apakah pada teks prosedur yang kita sunting terdapat partisipan manusia. Dan partisipan manusianya bukan secara khusus. Berikut contoh dari teks prosedur menghidupkan komputer. Ada bagian tujuan, bagian material kosong karena tidak membutuhkan bahan-bahan, karena bukan teks prosedur pembuatan. Kita lihat langkah-langkahnya. Jadi kesimpulannya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tahukah kamu ciri-ciri teks prosedur? Rinci. Biasanya disampaikan secara rinci dan teliti. Informatif, bermaksud untuk menunjukkan sesuatu kepada pembacanya. Objektif, tidak berpihak pada satu sisi, berisi langkah-langkah yang berkelanjutan, disertai penjelasan yang logis dan akurat. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi kita dalam slide video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.